Halo semua, balik lagi nih sama kita. Sebelumnya shalom dulu deh. Shalom teman-teman. Balik lagi sama kita di podcastnya Eklesia, podcastnya Pemuda GKI Kuningan. Oke. Kameramen. Itu kameramen kita tuh. Seperti biasa teman-teman, kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu kali ya. Orang udah kenal. Iya. Nggak apa-apa, biar tambah kenal lagi ya kan. Orang udah kenal kamu. Oh really? Kalau saya mungkin. Gue juga dong. Ya, perkenalkan. Gua Indra Maliang Purba. Saya Freddy Herdiman. Dan Putri Sari. Putri Sari. Bintang tamu kita. Gue Star. Gue Star lah. Yes, ya. Apa sih kota? Yoi. Jadi kita mau ngobrol sama Putri Sari ya. Kebetulan kita baru bisa ketemu sekarang ya. Jadinya udah dari lama nggak sih? Gajinya sekitar 26 jam yang lalu. Jadi gini teman-teman, Putri Sari ini adalah salah satu kadar pendeta yang berasal dari GKI Kuningan. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai keprosesan Putri sebelum jadi pendeta ya. Ya mau menjadi pendeta lah. Iya. Jadi gue diwawancara nih. Wawancara apa kita interogasi? Wawancara aja ya. Kita langsung mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Putri. Apa yang membuat Putri mengambil? Put aja boleh nggak? Ya, Put. Nah, ya kan kita Oke, pasti kenal dari kita balik. Put. Nah, Walau juga nggak apa-apa kan? iya gue juga nggak. Apa sih yang membuat Put? Kayaknya nggak asik banget sih Putri. Putri Lu? Iya, lu aja boleh. Yang membuat lu? Yang membuat lu kenapa mengambil teologi untuk menjadi seorang pendeta? Harapan yang membuat lu Awal mula gitu. Ya, Awal mula lu gitu lah ya. kenapa sih Pengen jadi pengen pendeta. sekolah teologi pengen jadi pendeta? Ya. Pertama gue masuk teologi karena gue mau jadi pendeta. Oke. Yang kedua, kenapa gue mau jadi pendeta? Singkatnya, dulu pas gue kelas 5 SD, pas udah mulai baca, gue tuh baca warta. Nah dulu pendeta kita masih pendeta umum. Terus gue tuh lihat tiap minggu kok pendeta umum melayani di luar terus, jalan-jalan terus nih pekerjaan. Oh, jadi karena jalan-jalan jadi pengen pendeta. Jujurnya begitu. Jadi tertarik sama pendeta tuh karena dia selalu keluar gitu. Pengen jalan-jalan lah ibaratnya. Iya, selalu jalan-jalan tiap minggu. Nah itu gue tertarik dari zaman SD. Akhirnya aktif pelayanan. Nah, karena jemaat GKI Kuningan ini adalah jemaat yang kecil gitu ya, nggak yang besar juga nggak, yang banyak gitu. Sedang lah ya. Ya, oke, di jemaat yang sedang. Jadi ketika lu aktif di satu bidang, itu tuh mau nggak mau jadi aktif di bidang lain, karena sumber daya kita yang terbatas, jadi ketemunya itu lagi. Nah, di masa gue tuh masih kayak gitu. Ketika gue aktif di remaja kelas 2 SMP, awal mulanya gue hanya pemegang OHP. Lu tau OHP kan? Tahu. Gue tuh cuma ngoperin itu aja hari OHP. Sabtu 1 tahun sampai 2 tahun. Yang lagunya bersyukur lah ya kan. Yang ajaib. Ajarku berdiam. Kalau sekarang trennya ini apa? Isorship lah ya. Kayak munculin proyektor. Iya, udah kayak komputer kan. Dulu tuh masih yang sekarang dulu OHP sih. plastik mika ditulisin, terus kalau hilang tulisannya gue tulis lagi. Iya. Yang gitu masih pelayanan itu dari mula-mulanya kelas 1 SMP. Terus akhirnya aktif jadi bidang-bidang dulu nih, kayak dulu bidang persekutuan atau pembinaan, aku lupa. Banyak sih kebersamaan. Habis Ketua? itu Ketua? nggak pernah, gue mah nggak pernah jadi ketua. Maksimal gue jadi bendahara. Terus aktif di BPR. DPR. BPR. Apa ya? Badan Tahu Pelayanan remaja. Keuangan. Dulu badan Komisi pelayanan remaja namanya. BPR. Oh, di zaman itu masih komisi remaja. Oh iya, di komisi mungkin. Pokoknya di DPR, komisi jauh DPR. BPR. Nah sekarang baru komisi remaja. Ya. Aktif di situ tuh rapat-rapat ketemu guru sekolah minggu, jadi mau nggak mau jadi guru sekolah minggu. Terus ditarik di komisi anak. Terus sampai bisa jadi aktif di KD sampai lansia gitu loh. Jadi di Kuningan ini kalau lu aktif pasti lu akan merapat kemana-mana. Gitu. Jadi Putri aktif di GKI Kuningan tuh ya karena itu. Jadi setelah melayani
jadi mantap untuk jadi pendeta? Karena dulu gue mikir gini, kalau jadi mahasiswa gue nggak bisa penuh waktu ke gereja, gue ada tanggung jawab. Kalau gue jadi misalnya nyokap gue kerja terus dia mau pelayanan, dia tuh selalu bentrok sama kerjaan. Jadi maksud gue apa ya yang bisa jadi alasan gue untuk terus di gereja tuh jadi pendeta. Jadi dia ingin pelayanan full time. Betul gitu. Kalau kami kan part time. Ini full time ya. Lebih ke sekat-sekat gitu. Iya. Kadang ada, kadang enggak. Tapi dulu gitu mikirnya sesimpel itu. Jadi enggak. Untuk sekolah teologi kan ada prosesnya lah. Nah, itu prosesnya kayak gimana? Jadi kalau GKI itu punya proses yang namanya tes secara sinodal. Setiap orang itu punya kesempatan 2 kali coba tes. At least 2 tahun, tahun 1, tahun 2. Kalau gagal tahun 1. Waktu itu gue tahun pertama gagal di bahasa Inggris. Itu bulan Januari, Februari. Oh, di bahasa Inggris? Iya, gue gagalnya bahasa Inggris. Oh, waktu gagal itu dikasih tahu? Dikasih tahu, kan dia kasih penilaian gitu-gitu. Terus saya kira tuh ya gagal aja gitu, nggak dikasih tahu gagal di mana. Gue dikasih tahu bahasa Inggris. Nah, habis itu gagal bahasa Inggris, ya apa boleh buat gitu kan. Gue tuh sampai nunggu kan, itu Februari itu pengumuman, Maret, April. Ya berusaha untuk ikhlas dan besar dada. Tuh, karena kan lapang dada, besar hati. Jadi waktu tes itu di bulan Januari, posisi kelas 3 SMA semester 2, ya kan? Udah tinggal nunggu UN tuh. April gua UN. Tapi bayangin sepanjang bulan itu. Ya berarti kan tahu tidak lulus di bulan Februari. Oh, di bulan Februari. Jadi di bulan Februari sampai dengan ya kelulusan pasti ada tekanan batin lah kalau bahasa sekarang. Karena orang kan akan nanya, gimana kemarin tesnya? Sedangkan gue dengan bangga waktu itu perkenalkan gue akan tes pendeta. Itu sih jeleknya. Ngomong terlalu pede gitu loh. Kenapa gue pede? Bener, karena menurut gue apa sih yang gue nggak punya gitu loh. Gue udah di gereja, kayak bekal utamanya itu ternyata gue tuh harus disentil. Kayak gue harus ketemu kegagalan ini yang akhirnya gue ngelihat nyokap gue tuh kalau ditanya orang di arisan tuh kayak, kalau lu tahu orang Batak tuh sering arisan tiap minggu, tiap bulan berapa kali dia tuh harus ketemu sama kelompok-kelompoknya. Terus ditanya anaknya gimana, si Putri gimana, dan gue tuh harus ngelihat nyokap gue bilang gagal gitu. Ya udah, jangan mau coba tahun depan. Jadi kan berarti gue nganggur dong setahun. Dan waktu itu tuh orang tua masih apa ya, kesian gue ngelihatnya gitu. Mereka gengsinya masih pada gede beradu gitu. Wah, anak yang lain berhasil di sini. Ngerasain kan di apa ya, kayak dibandingin dan lu ngeliat itu gitu. Akhirnya tuh gue mikir nyokap gue tuh kasihan nih mesti gitu. Akhirnya gue membulatkan diri untuk masuk ke Stikes Bolimulis Bandung, ikut tes, ambil perawat. Gue tuh nggak ada kepikiran perawat selama ini gitu, dan kepikiran itu lulus aja gue nggak. Terus satu waktu di tes psikotes itu wawancara, habis psikotes wawancara, satu dosennya tuh bilang, kamu pernah menjadi pendeta? Iya, kemarin sempat gagal. Terus sekarang mau jadi perawat? Dia bilang, iya. Aku diam, terus dia bilang, kamu pernah pikirin nggak kalau jadi pendeta itu melayani orang Kristen? Itu pasti. Tapi kalau jadi perawat, itu akan melayani orang yang bukan Kristen, bahkan yang memusuhi lu. Bahkan yang lu musuhi juga? Bahkan yang memusuhi. Pokoknya musuh lu, orang yang benci dan membenci kita. Di situ gue, wah mungkin ini juga jalanku untuk jadi pelayan Tuhan. Karena kan yang gue buletin di hati gue, yang selama ini gue pikirin adalah menjadi pelayan Tuhan. Makanya aktif, pikir. Dan menurut gue waktu itu jalannya gue adalah jadi pendeta gitu. Tapi sejak masuk tes psikotes yang perawatan itu, gue tuh sadar, oh karena gue minta sama Tuhan untuk terus dibulatkan hati untuk melayani Tuhan, ya mungkin ini jalannya jadi perawat. Jadi gue bulat hati lah masuk perawat. Nah 18 Agustus 2014 itu gue inget tante gue tuh bilang ke nyokap gue, ya nyokap gue tuh udah bayar buat uang 1 tahun di Stikes. Dan minggu depan tuh gue harus masuk ke asrama. Waktu itu kan asrama tuh Stikes. Gue udah pack segala macam. Terus nyokap gue tiba-tiba pulang dengan bilang, kata tante, lebih baik kehilangan 20 juta daripada harus kehilangan sisa hidup gua. Daripada jadi terkungkung sama sesuatu yang gua nggak suka dan bukan passion gua.
Lu dipaksa, ibaratnya lu dipaksa karena pilih jalan kedua. gue nggak pernah cerita sama nyokap gue nggak suka. Oke. Tapi sekian tahun, bayangin dari kelas 5 SD sampai kelas 3 SMA, gue tuh selalu menyuarakan itu bahwa gue pengen jadi pendeta, bahwa apapun yang gue lakukan pengennya yang terujung jadi pendeta. Gitu. Jadi mungkin menurut tante gue kalau memang bukan passionnya dan bukan jalannya, nggak usah gitu, daripada dia jadi terkekang jadi perawat, karena gue nggak pernah kepikiran jadi perawat. Sesuatu yang tabu sih. Nah ketika itu tuh kayak gitu, jadi gue yang ini apa jalan Tuhan juga ya buat nyadarin gue untuk nggak give up gitu, Nggak mudah menyerah ya. jangan-jangan ini jalan Tuhan untuk mau jadi pelayan Tuhan, ya udah dikasih jalan yang memang kebetulan sesuai dengan maunya gue. Tapi bahkan kalau misalnya itu nggak dapet, gue kan jadi perawat, tapi kan passion gue yang gue buletin tadi mau melayani Tuhan itu gitu. Jadi yang gue ingat adalah kalau lu punya sesuatu tuh lu buletin dulu hati lu pengen apa enggak. Sebenarnya dasarnya tuh apa? Pengen jadi pendetanya atau dasarnya tuh apa? Pengen jadi A tapi dasarnya tuh apa? Yang landasin lu pengen itu. Yang memantapkan. Iya. Nih, Tuhan mantapkan aku. Ini sesuatu mantapkan. Iya. Mantap. Lu bener-bener mau itu apa enggak menurut gue? Begitu. Menarik sih, menarik. Nah baru dari situ gue masuk studi teologi tahun depannya, les bahasa Inggris tahun, terus masuk STT Jakarta dan studi selama 5 tahun yang harusnya 4 tahun gitu. Menarik sih. Hehe. Tapi ini ya harusnya nyambungnya ke pertanyaan kedua dong ya. Langsung Kita aja. mau apa kan mau nanya lagi? Ada nggak? Cuman pengen mau tanyain gitu. Iya sih. Katanya kalau saya Gimana Pep tentang panggilan menurut Pep? bukan sih. Ya salah satu pergumulan hidup saya lah. Iya. Itu pernah berpikir bahwa terkadang apa yang kita doakan, ya aman Tuhan, tiba-tiba Tuhan jamah lah. Entah dari apa, dari dikasih penglihatan lah gitu, dikasih petunjuk gitu. Apakah itu benar-benar suara Tuhan atau itu cuman ego kita Kayak gitu? egoisan Kayak misalkan gue pernah kerja di Kalimantan, gue bilang sama Tuhan, gue pengen berhenti kerja deh, ini kondisi perusahaan gak bagus lah bagi jenjang karir saya ke depannya, saya pengen keluar, saya cari lagi yang lain. Waktu saya doa gitu, Tuhan kasih petunjuk. Menurut saya Tuhan kasih petunjuk bahwa ya udah keluar aja gitu. Dan Tuhan kasih jalannya gitu, dikasih perluasan. Setelah saya keluar, saya nggak dapat kerja, maksudnya nggak cepat dapat kerja. Dan Indonesia COVID, pandemi, Dunia kali. ya dunia semua. pandemi, ya maksudnya waktu saya nyari kerja kan pas banget di Indonesia posisinya pandemi lah. Bergumul lah saya kan. Jadi saya berpikir bahwa Tuhan waktu saya keluar kerja tuh apakah itu benar suara Tuhan atau itu cuma ego saya doang gitu. Takutnya jadi kayak ujung-ujungnya saya nyesel gitu, bukan nyesel keluar kerjanya sih, kayak nyesel bahwa benar gak sih saya mendengar suara Tuhan atau itu benar-benar cuma ego gua doang gitu. Itu sih maksud gue tuh kayak gimana ya, Ini masih ada keraguan lah ya. Kadang susah untuk menentukan. Ya. Tapi menurut gue sih ya, kalau boleh gue tambahin, Oke. Maksudnya ketika lo juga pernah nggak merasakan di posisi kayak gue gitu? termasuk berat ya waktu gue harus milih kehilangan 18 juta atau Itu kan. sebuah apa ya, cita-cita gue apa, gue egois ya, itu kan duit nyokap gue gitu yang nggak bisa balik gitu ya. Walaupun nyokap gue bilang boleh, tapi tetep gitu, itu kan uang yang bisa dipakai banyak hal gitu. Dan gue yang bilang iya, dan gue saling nggak nolak. Tapi ketika ada pernyataan itu, gue juga bimbang. Tapi perjalanan itu, dan waktu itu gue mikir suara Tuhan itu selalu berkaitan sama hubungan kita sama Tuhan atau spiritualitas kita sama Tuhan. Jadi buat gue, pilih suara Tuhan atau bukan, itu cuma lo yang tahu. Jadi gimana? Ketika hubungan gue sama Tuhan, terus pertimbangan dalam diri gue itu tuh akan balance, Iya. akan tek gitu.
nggak bisa gue yang bilang belum, itu bukan suara Tuhan, karena suara Tuhan itu spesifik ke masing-masing orang. Nggak mungkin suara Tuhan gue nyasarnya ke lu, karena kan Tuhan mengenal kita baik, itu juga tetap ditulis satu-satu, jadi nggak mungkin salah gitu. Udah pasti suara Tuhan kalau memang kita hubungannya baik sama Tuhan dan kita bisa lihat lebih luas. Dan satu lagi, kalau tadi kata Kak Pepek tentang jalan keluar, menurut gue jalan keluarnya kita ini terlalu terbatas sama pintu kita. Jangan-jangan jalan keluarnya dari Tuhan, pintunya beda bentuk dan beda jalan. Jangan-jangan ada pintu kayak pintu ke bioskop, ada pintu A, B, C, D. Jangan-jangan ada banyak pintu yang sebenarnya nggak pernah kita bayangin. Atau kita belum ketemu pintunya. Jadi kita nggak, menurut gue jangan terlalu terkekang sama satu pintu yang ada di angan-angan kita dan standarnya kita. Oh, pintu yang menunjukkan bahwa Allah mencintai saya adalah pintunya kayak gitu, kotak panjang, persegi panjang. Tapi coba buka lebih luas gitu loh. Pintunya dan caranya Tuhan tuh nggak cuma satu. Banyak. Ada banyak. Nggak mungkin cuma satu. Kalau cuma satu, emang kita terbatas memahami Tuhan ya, emang kita manusia terbatas. Dan menurut gue wajar sih kita bimbang. Karena kalau nggak bimbang kita nggak mungkin Tuhan. Yes. Kalau kita nggak bimbang dan kita nggak terus bertanya-tanya, kita nggak punya apa ya, pergumulan itu sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak asin-asin aja, rata-rata aja gitu, nggak ada rasa-rasa lain. Dan kadang kalau kita pas lagi tek gitu ya sama kayak kehendak Tuhan atau enjoy gitu ya, itu kita kayak tiba-tiba senang aja, Damai aja, enjoy, asik, walaupun orang pasti akan bilang banyak hal tentang itu. Tapi ketika lu merasa memang itu suara Tuhan yang lu denger dan itu sesuai dengan apa ya yang ada diri lu dan balance, dan itu cuma orang kita sendiri yang tahu. Psikolog itu nggak akan tahu menurut gue gitu. Jadi mau itu di dalam hati lu bergelombang segimana kencengnya, jalanin aja, memang pergumulan hidup gitu loh, emang naik turun, gumuli aja, percaya aja ya. iya. Dan kalau bilang kan gue lulusan A berarti kan gue kerjanya harus A gitu lah, dan itu yang nggak harus gitu. iya gitu kan. Dan bayangin ke jalan lu yang bilang tadi, ya nggak sih, kayak yang banyak. Ingat aja deh teman-teman, banyak kalau jalan, ya kan? kalau Tuhan itu kita tuh nggak bisa memahami Tuhan yang begitu luas caranya, kita tuh terbatas. Dan kalaupun kita memahami Tuhan ya minta Tuhan gitu, jangan pakai pemahaman kita sendiri menurut gue, karena kita akan stres sendiri kalau pakai otak kita sendiri, harapan kita sendiri. Yang kita lihat itu-itunya juga, karena kita akan melihat apa yang ingin kita lihat, benar nggak? Jadi kita terbatas dan akan kesinambungan berarti ya. Ketika kita lihat buka pintu satu nih, kebuka ternyata Masih ada banyak. lagi Iya. pintunya ternyata. Iya. Kita pilih satu lagi jalan ini, kok ada Kayak pintu enggak. lagi, sebenarnya gitu. Ibaratnya kayak ya memang satu kesatuan sih ya. Kalau ketika kita milih yang ini, Tuhan juga nggak bakal kayak ngebiarin kita doang dong, nggak bakal kayak menelantarkan gitu aja sih. Dan selama yang kita lakukan itu benar, Baik karena di kita mata kan Tuhan. ya kita punya pegangan ya yang namanya Alkitab. Iya ya. Selama yang menurut kita itu udah benar dan baik gitu, sesuai petunjuk yang Tuhan sudah kasih, menurut gue itu akan semuanya akan baik gitu loh, karena nggak mungkin. Iya. Kita kayak udah tuntun gitu banget dari dinding kayak tarik gitu. Terlalu melebar ini. Sorry. Enggak sih, Ini buat kira-kira saya sih mungkin. Iya sih. buat Gitu. pengalaman teman-teman juga. Iya sih. Terlalu melebar ini, terlalu melebar. Gitu kan. Saya minta maaf. Oh, asik asik aja Soalnya ngomongnya ini asik sih. pergumulan hidup sih. Jadi, Udah langsung aja ke pertanyaan kedua kali ya, biar nggak terlalu lama. Oke. Kita mau lebih tanya lagi Putri. Tanya lu lah ya gitu ibaratnya. Lu kan udah masuk STT ya, maksudnya lu pernah mengalami yang namanya perkuliahan dong. Lu pernah kuliah tiap hari jam-jamnya, lu tahu sendiri lah ya. Kalau untuk pengalaman lu di perkuliahan selama lu di STT Jakarta nih, Yang membentuk gue ya. pengalaman-pengalamannya apa sih yang bisa diceritain sama teman-teman? Sebenarnya kuliah di STT itu, STFT itu sama kayak kuliah lain. Kalau buat teman-teman yang belum kuliah gitu ya, ya ketemu teman, terus temannya ada yang jahat, ada yang baik menurut kita ya itu wajar lah ya.
kayak yang bilang Nela dulu, kalau di STT itu karena kita ngomongin Tuhan, ngomongin filsafat segala macam, kadang ada yang tiba-tiba dari percaya Tuhan banget karena kan dari berbagai daerah nih, gitu ya, dari Papua, dari Maluku, Ambon, ketemu dengan berbagai watak gitu. Ya wajar lah, kalau di STT itu kadang ada yang percaya Tuhan banget sampai ada yang nggak percaya tiba-tiba. Serius Lah. Ada yang pertanyakan Tuhan, ada yang bulat banget jadi pendeta, akhirnya jadi nggak mau jadi pendeta. Temen gue tuh banyak yang kayak gitu. Gitu ya. Karena imannya kan, karena kan kita harus belajar nih dari dasar. Oke. Jadi mau nggak mau kita diajak terus bertanya gitu loh. Filsafat kan tentang tanya. Nanya ini kenapa ada ini? Terus kenapa lu percaya? Kenapa lu percaya? Nah, gitu-gitu terus jadi yang bikin kita goyah sendiri gitu. Pertanyaannya orang lain, jawabannya dari suara diri sendiri kayaknya. bisa jadi. Dan banyak juga teori-teori yang kita harus makin belajar, makin goyah. Nah, ini tentang iman. Tentang bagaimana mempertahankan apa yang kita percayai dan kita imani. Gitu di kampus teologi. Terus ketemu juga sih teman-teman yang menjatuhin atau yang mendukung, ketemu. Itu salah satu Ya, dilema kehidupan dilema mahasiswa. mahasiswa ya. Ada yang disentil, ada yang ayo dong gitu ya. Ada yang ngedukung kita 3 bulan terus tiba-tiba ada yang dijatuhin. Terus kalau di STT itu ada beberapa gereja yang pelayanannya tuh dapat uang gitu. Ya, bisa. Lu di STT asrama nggak? Asrama. Oh, asrama. Asrama kalau di STT 1 tahun, 2 semester. 1 tahun. Nah gitu. Jadi ada sikut menyikut juga karena ini nyangkut duit kan. Ya. Ngomongin duit tuh pasti sikut-sikut. Jadi misalnya nih ada yang aktif di gereja, ada banyak gereja yang sinodenya besar. Kita kan GKI, ada gereja yang lain-lain. Kalau mahasiswa ke sana tuh dapat amplop gitu loh, dapat uang. Lu bayangin gue dari Kuningan mana tahu uang-uangan kalau pelayanan, iya nggak? Iya. Tanya nih Edwin, Pepep, Indra pernah nggak? Enggak kan? Belum nggak terlintas. Pas gue kesana ketemu banyak. Ya, makan doang kali ya. Iya kan bukan Makan perut doang. orang tuh pada sikut gitu, kok dia bisa dapat gue tuh heran dan gue melihat itu dan gue pernah sikut gitu. Karena kan gue nggak berharap karena gue pelayanan di GKI Kuningan dari segede Iprit sampai Ipritnya rada gede. Iya sih. Rada gede. Maksud Putri itu di STT itu nggak hanya GKI saja. Iya, dari banyak yang gereja. yang kita pahamin kan. Dan kita kan suka ngalami tata cara gereja Oh, iya, GKI iya. gitu. dan kita kan memahami bahwa pelayanan Ada itu ART-nya. tulus gitu. Iya. Kalau ini tuh nggak bisa jadi Sabtu ke gereja mana, Minggu ke gereja Ya. mana hanya untuk Ya. memenuhi diri sendiri lah katakan. Kalau kita kan ngebayangin anak teologi kayaknya di gambaran kita, wah pelayanan tulus gitu ya. Ternyata nggak semua gitu loh. Nah itulah Kak, kampus jadi maksudnya sama lah kayak kampus lain loh. Salah satu pengalamannya itu. Kalau untuk di Pengalaman gimana? Belum. Sabar. di kuliahnya dulu nih, kayak misalnya kan kita kan dapetin Ada kesulitan nggak? Ada bahasa Ibrani. Kenapa? Ibrani. Poin juga Apa? kayak namanya juga bahasa Ibrani. Susah, Ibrani tuh beneran deh. Bahasa Ibrani. Mendingan Yunani, karena Yunani kan kita belajar di matematika. Ya. Sin, kosta, tanen. Itu masih kita mau. Iya, Kalau Yunani itu kan Gue bahasa perjanjian jadi masalah. kepo dah. Iya, Belajar itu kayak bener, gimana? kepo sih. Lebih kayak bahasa Kan kalau gua dulu bahasa suku Jepang. Aram. Bahasa Oh. Arab. Kita kan belajar nih di Bahasa SMP Arab, Semanci. iya. Ya. Dari kanan ke Belajar kiri. nulis dulu. Belajar Oh, nulis. Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri. Iya. Oh, baru tahu gua. Dan susah, maksudnya Kosakatanya gimana? AIWO apa? enggak, mereka ada feminim, ada feminimnya. Feminim tuh yang maskulin. Iya, ada kata yang untuk feminim, ada kata untuk maskulin. Bagian Untuk orang, cowok gitu. cewek. Iya, untuk subjek atau untuk benda pun ada. Iya, jadi lebih sulit dan terus ada yang penting kalau kita kan, itu kan ada ininya ya. Uji perasaan ujiannya kayak gimana kalau bahasa Ibrani? Ya menerjemahkan kata dan ayat Alkitab biasanya Bahasa dari Ibrani. PL. Nah, itu kan PL ya. Oke, kan kalau gua dulu bahasa ini Jepang ya waktu sekolah. Iya. Bahasa Jepangnya kan biasanya gambarnya tas, bahasa Jepangnya apa? Kayak Iya. gitu juga. Iya, Oh, tapi nggak pakai gambar kan lu masih SMA. Ini kan udah kuliah jadi nggak gambar. iya. Bener-bener Kata. untuk kata-katanya. Jadi Sastranya. biasanya lebih mudah dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris. Inggris kan lebih luasnya, lebih spesifik. Ah, Indonesia tuh kayak terbatas. Itu gua sulit Ibrani. Gitu.
pergumulan di kuliah lah ya. Tapi waktu gua nulis skripsi, gua harus mendalami kitab PL, Perjanjian Lama, which is yang mana gua harus belajar Ibrani. Perjanjian lama. Iya, karena Ibrani itu Perjanjian Semua. Lama. Apa? Yang nggak cuma Pasal-pasal. kejadian. Oh, kejadian. Kejadian yang berapa bagian? Iya ya. Nah, ngomongin Yusuf lu ya. Nah, iya Yusuf juga Adam Hawa juga. Itu Gitu. di ini lah ya, di Itu proses kesulitan. perkuliahan lu lah ya. Jadi bahasa Inggris. Untungnya teologi nggak ada matematika. Tapi Kalau ada hitung-hitungan kan. Itu aja ada hitung lah. nggak ada lah. Masa nggak ada? Hitung-hitungan di mana? Itu tadi hitung-hitungan duit. Iya. Itu sih Itu duit kan itu hitungan hidup nih ya. itu natural. Itu dia bisa tahu sendiri. Bercanda guys. Itu dia bisa tahu sendiri. Ah, ternyata gitu juga, ternyata memang ada beberapa mata kuliah yang bikin lu kadang harus ekstra belajar lah ibaratnya ya. Judul skripsi lu apa? Childless Gua in penasaran. marriage. Hah? Childless in marriage. Indonesia apa Iya deh, Indonesia deh, gue ngerti dah. Ketidakhadiran anak dalam pernikahan. Ketidakhadiran anak. Nah, gue tuh Kenapa lu ambil judul itu? pengalaman gue, beberapa tante gue dan orang yang gue kenal tuh sulit mendapat anak. Bukan karena dia mandul, enggak. Di luar itu ya, tapi tidak memiliki anak. Jadi gue membahas bahwa pernikahan itu nggak bisa dibatasi dengan anak, kesuksesannya, Seru. keterbatasannya. Jadi ya gitu aja ya, nanti kita bahas. Ayo lanjut. Terus dulu ya, kita harus Gua ada bahas dulu pertanyaan dong. maksudnya. Nah, jadi gini, lu tahu Lea dan Rahel? Ya. Kisah Lea dan Rahel? Oh, iya. Yang ketika mandul itu kalau didalemin di bacaan ya, ada ketika Allah membuka, ketika Allah menutup rahim Lea ataupun Rahel. Saya pernah dengar. Jadi gue tuh mau fokus bahwa anak itu bukan bagiannya manusia, itu tuh Anak gimana bukan. Tuhan, otoritasnya Tuhan, murni itu otoritasnya Tuhan. Kalau jadi bukan tentang manusianya tuh anak itu, tapi ini lebih ke Tuhannya, karena otoritasnya Tuhan untuk membuka, menutup, dan Alkitab juga menulis. Kisahnya Lea dan Rahel bisa menutup, bisa membuka tiba-tiba, dan banyak banget apa ya, orang-orang yang nggak mandul gitu loh, udah tes kemana-mana, tante gue udah tes kemana-mana, udah Iya. berusaha bayi tabung segala macam, tapi nggak berhasil gitu. Emang Tuhannya nggak ngasih. Tapi yang pengen gue waktu itu apa ya, kalau di skripsi itu bukan tegur tapi apa ya, kritik adalah di pernikahan Batak khususnya. Waktu itu gue bahas ungkasa. Jadi di Batak itu pep. Lu enggak sih? Biar gua jadi Batak gitu. Lu harus tahu ya gitu. Jadi Jadi pep. gini Pak. Orang-orang tuh kalau ke pesta Batak Hmm. pasti akan ditanya udah punya berapa anak. Ya. Kenapa? Karena anak itu buat orang Batak itu adalah simbol kesejahteraan, Hamuraon, Sangapon, dan apa sih 3H pokoknya. Jadi Gua lupa. kesuksesan buat orang Kamu Batak, kesuksesan buat orang Batak itu tuh harus punya anak, Ya. laki-laki dan perempuan. Iya. Nah itu yang gue kritis, bahwa secara Kristen, Batak Kristen itu disanggah anak itu otoritasnya Tuhan, Mau laki-laki mau perempuan. mau laki-laki mau perempuan. Nah ingat kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28 beranak cucu. Berkenalan Tuhan. Kan orang bilang itu tugasnya manusia. Iya. Gue tuh bahas bahwa itu bukan itu doang. 28 tuh kalimat Tuhan dari ayat 26. Jadi 26 sampai 28. Gak bisa 28 doang. Jadi dari 26 itu adalah Satu lagi. apa namanya? Kerjakanlah bumi. Usahakanlah bumi. Karyakan. Dari 26 sampai 28. Jadi kalaupun satu tugas yang itu bukan utama, karena tugas pertamanya usahakan bumi. Lalu baru beranak cucu dan tambah banyak. Nah, sayangnya kita kalau melihat pernikahan tuh satu kejadian satu itu 8 doang. 2 orang tuh harus punya anak. Sedangkan 2 orang ini bisa berkarya lebih banyak buat Tuhan dan buat bumi dan bentuk Alkitab. Jadi 2 orang ini sebenarnya jadi tim, bukan jadi perusahaan anak. Dan nggak bisa pernikahan dinilai hanya lewat anak. Jadi pernikahan gak ada anak nggak sukses pernikahannya. Berarti ibaratnya nikah nih cuma diukur cuman Lewat kita anak. nikah terus lu punya anak berarti lu udah berarti gitu. Iya. Enggak, ternyata enggak di situ. Ternyata nggak ada gitu. Berarti orang Batak salah itu. Enggak semuanya dong. Saya jadi somasi ya. Somasi. Enggak lah. Gitu. Iya, Jangan itu cadang kita. Nah tapi waktu itu gue akhirnya dapet itu kan karena gue akhirnya diuji sama orang Batak, profesor Batak.
akhirnya gue menemukan Apa jalan pertanyaannya? keluar. Pertanyaannya dia, kamu tahu nggak ada jalan keluarnya dari orang tua yang nggak bisa punya anak? Ya. Nah, jadi jalan keluarnya adalah dari satu buku Batak. Jadi Batak itu punya buku-buku tua gitu. Di situ sebenarnya ada kalau lewat anak-anak sepupu, anak-anak yang bisa kamu angkat. Ini kan banyak banget nih anak di luar kita. Ya. Itu bisa kamu angkat tuh anak juga. Kalau cuma ngomongin tentang garis keturunan. Karena kan itu bicara tentang nama kan kalau di Batak. Itu bisa, memang bukan darah. Iya. Tapi poinnya adalah banyak anak yang bisa Yang kerja asup. Jadi banyak anak. Oke sih, benar juga. gitu. Jadi jalan keluarnya itu kalau dari Batak. Terima kasih Edwin. Ini Edwin yang kasih. Iya. Mas gelasnya thank tuh. you. Gitu Kak. Itu ya skripsi gua. Otoritas Tuhan. Gua mau bertanya, lu ngebahas sampai ini nggak? Titik bahwa orang menikah emang dia komitmen untuk tidak mempunyai anak. Menurut lu kalau yang Jadi- kayak gitu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Karena itu kan tentang dua orang. Lu bisa pernah bayangin nggak? Dua orang ini nggak komitmen punya anak, tapi dipaksa untuk punya anak. Akhirnya harus merawat anak ini sampai gede. 18 tahun itu kan bukan kita yang di luar Iya. ini yang harus kasih makan, ini dua orang ini. Kalaupun anak ini jadinya nggak terurus, maksudnya yang tanggung jawab. Kan mau nggak mau kita sedang membalance tanggung jawab. Gitu. Ini tuh kayak tanggung jawab yang bisa lo ambil atau enggak. Gitu sih. Karena ini nyawa manusia, cuy. Titipan Tuhan, ya jadi Otoritas Tuhan. otoritas Pemberian. Tuhan, pemberian Tuhan, dan tanggung jawab manusia. Betul. Jadi menurut gua sah-sah aja sih ketika dua orang nggak mau. Kalau sekarang kan lagi rame tuh childless, pernikahan yang nggak mau punya anak gitu. Rame Iya. kayak beberapa selebgram atau ini ada Wendy Oh, ini bukan. Wendy Arab, Reza Arab. Arab, Reja Arab. Menurut gua Wendy sah-sah Walker. aja. Yang Cuman kita di- memang di- belum di- biasa, Emang iya? Skip Gua ya, belum tahu. belum biasa aja. Karena kan dua orang gitu yang tanggung jawab sama manusia itu. Jadi kita nggak bisa maksain juga. Siapa sih? Cuman budaya kita memang. Boleh putih. Iya silakan. Iya. Nih, gitu seru sih karena gue harus membahas ada kata membuka, menutup rahim. Terus kalian lihat Abraham, kisahnya Abraham juga beberapa dia baru dikasih gitu. Itu juga tentang Allah membuka rahim, bukan tentang kemandulan doang, tentang satu dan dua hal, tapi tentang Allahnya yang nggak mau kasih. Ambil di duit ya. Karena gue sebel kalau ke pesta Batak kan, jadi waktu itu kan gue sering tuh pesta Batak di Jakarta. Setiap ini tante gue tuh harus ditanya udah punya anak belum, kan itu memberatkan ya, orang jadi nggak mau ketemu orang lain. Urusan lu tuh apa? Saya bilang lebih intimidasi sih ya. Iya, Karena yang kena mental, betul. psikis. Dan terkadang semua orang tuh kayak yang kena mental tuh nggak bisa gitu. Kayak nggak bisa apa ya, memahami pendapat orang lain tuh positif. Ada yang Iya, yang misalnya bikin dia tuh kayak stres tiba-tiba jadi depresi gitu kan. Dan akhirnya memutuskan hal-hal yang negatif kayak bunuh diri juga bisa jadi ya kan. cerai, misalnya Nggak boleh sih sebenarnya. kan nggak masuk akal ya cerai karena dia nggak bisa punya anak gitu. Ya, betul. Lu nonton di Living Walk nggak? Udah nonton di Living Walk? Belum nanti ya. Maksudnya gini, Korea. di Bukan. janji pernikahan aja Yang sempet viral kan di TikTok kan, tau kan? Tahu kan? Belum. Di Living Walk nggak tahu? Jadi di janji pernikahan aja kan ketika saat suka dan duka, walaupun ini ya maksudnya di saat dukanya gitu loh, saat orang yang di luar kemampuannya dia ngasih sama aku masa kita tinggalin. Yes, right. Quotes hari ini bisa jadi quotes juga sih teman-teman ya.